Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rukun dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai keterlibatan karyawan. Anggota dari kelompok 8 sendiri yaitu yang pertama ada Vicky Nasliatur Rahma, yang kedua ada Ines Karisana Baban, yang ketiga ada Intan Dewi Dipasari, dan yang keempat ada saya sendiri Raihan Nindita, dan yang terakhir ada Rizky Sabik Rusiden. Keterlibatan karyawan sendiri merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Keterlibatan karyawan merupakan sarana untuk lebih memenuhi tujuan organisasi untuk kualitas dan produktivitasnya. Sedangkan pengetahuan tentang motivasi sendiri dapat membantu kita untuk memahami pemanfaatan keterlibatan karyawan untuk mencapai perbaikan proses. Bisa di next pic. Yang pertama yaitu ada hierarki kebutuhan Maslow, yang mana setiap individu pasti memiliki keinginan untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan ini tentu akan memicu motivasi seorang individu untuk memenuhi hal tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, ada satu teori yang terkenal yaitu teori Maslow yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Abraham sendiri merupakan seorang pionir di bidang psikologi yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Teori Maslow sendiri menjelaskan mengenai 5 tingkatan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama yaitu ada kebutuhan dasar atau fisiologis, yang mana merupakan kebutuhan yang paling bawah atau paling pertama dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Artinya kebutuhan ini mencakup kebutuhan biologis dan fisik, contohnya seperti makan, minum, dan tidur, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan mengenai rasa aman, di mana setelah kita mampu bertahan hidup mengenai sandang dan pakan, kemudian kita mulai memikirkan tingkatan rasa aman. Maslow sendiri menjelaskan bahwa rasa aman ini merupakan rasa aman secara batin maupun fisik, di mana kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, bahaya, maupun bencana alam. Yang selanjutnya pada tingkat ketiga yaitu ada kebutuhan mengenai aspek sosial, yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepemilikan akan sesuatu. Pada tingkatan ini, Maslow menjelaskan mengapa manusia bisa mengalami yang namanya jatuh cinta. Ia menjelaskan bahwa manusia sendiri mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, dan kecemasan. Dengan pada tingkat keempat, yaitu ada kebutuhan mengenai penghargaan, yang mana ini menjadi tingkatan keempat dalam hierarki Maslow. Penghargaan dalam hal ini merupakan suatu hadiah atau mengenai soal harga diri masing-masing individu. Harga diri ini dibagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Di mana menghargai diri sendiri, yaitu kita ingin ada kepercayaan dari orang lain untuk mencapai tujuan kita, sedangkan penghargaan dari orang lain ini lebih ke arah pengakuan yang didapatkan dari orang lain, seperti terkenal, peningkatan jabatan dalam pekerjaan, serta mendapatkan pujian. Lalu yang terakhir ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, di mana ini adalah tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow. Aktualisasi diri sendiri merupakan pemenuhan potensi pada diri sendiri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Next, yang selanjutnya ya ada teori dua faktor yang merupakan teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Gersberg, di mana ia menyatakan bahwa faktor tertentu di tempat kerja menyebabkan kepuasan kerja, sementara pada bagian lain ada pula faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan kerja berhubungan satu sama lain, di mana faktor-faktor tertentu di tempat kerja tersebut diidentifikasi sebagai hygiene factor atau faktor kesehatan dan motivation factor atau faktor pemuas. Untuk yang pertama yaitu hygiene factor sendiri mewakili dorongan-dorongan untuk menghilangkan ketidakpuasan karyawan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana faktor ini disebut juga sebagai faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Contohnya yaitu pertama ada kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan, kondisi kerja, gaji, dan keamanan. Lalu yang kedua ada motivation factor, yaitu faktor motivasi yang memungkinkan peningkatan kinerja karyawan. Contohnya sendiri ada prestasi, pengakuan, lalu tanggung jawab, pengembangan karir, dan pertumbuhan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Vicky Naziratul Rahma, NIM 40116, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada pemberdayaan. Jadi pemberdayaan adalah lingkungan di mana orang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan komitmen dalam mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan proses dan memulai langkah-langkah yang diperlukan. Hal ini bertujuan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam batas yang ditetapkan dengan baik untuk mencapai nilai dan tujuan dari organisasi. Jadi singkatnya begini, pemberdayaan adalah menginvestasikan orang dengan otoritas yang bertujuan untuk mendorong dan memberi kepercayaan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Nah, jadi ada 3 syarat untuk menciptakan lingkungan yang berdaya. Yang pertama, setiap orang harus memahami perlunya perubahan. Komunikasi yang efektif dari mengapa organisasi perlu berubah sangat penting untuk keberhasilan organisasi tersebut. Selain itu, anggota tim perlu memahami peran yang akan mereka jalani dalam proses perubahan. Yang kedua, sistem perlu diubah ke paradigma yang baru. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan memotivasi pencapaian individu dan kelompok. Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan jika pemberdayaan ingin berhasil, yaitu seperti peran dari pegawai dan jenis dari industri tersebut. Yang ketiga, organisasi harus ada untuk pegawainya. Faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan apakah organisasi ada untuk pegawainya adalah strategi dan teknologi. Perusahaan yang memiliki strategi bisnis yang baik dan fokus pada teknologi lebih mungkin untuk merangkul pemberdayaan dibandingkan dengan perusahaan yang strateginya adalah biaya rendah dengan volume tinggi. Nah, selanjutnya ada tim kerja. Jadi tim kerja didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Sebuah tim perlu menetapkan standar, menjaga disiplin, membangun semangat tim, dan saling memotivasi. Nah, dari sini muncul pertanyaan, mengapa sih tim bekerja? Jadi tim dapat bekerja karena setiap anggota memiliki kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, memiliki banyak ide kreatif. Kreativitas pun akan terbangun karena terdapat diskusi untuk membahas berbagai gagasan permasalahan. Setiap anggota memiliki ide terbaik dan akhirnya menciptakan solusi yang optimal secara bersama-sama. Dan yang ketiga, anggota tim mengembangkan hubungan satu sama lain. Hal ini memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik, yang pada akhirnya tim menyediakan sarana untuk berkomunikasi, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Jenis dari tim. Jenis tim dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama, antara lain yang pertama, tim peningkatan proses. Tim ini terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Siklus tim ini biasanya bersifat sementara dan dibubarkan ketika tujuan telah tercapai. Yang kedua, tim lintas fungsi. Tim ini terdiri dari 6 hingga 10 orang. Tim ini biasanya bersifat sementara, kecuali yang akan menjadi tim pendukung produk yang akan bersifat permanen dan memiliki tujuan untuk melayani lini produk, aktivitas layanan maupun pelanggan tertentu. Yang ketiga, tim kerja alami. Jenis tim ini terdiri dari semua anggota dari organisasi. Dan yang terakhir ada tim kerja yang dikelola sendiri. Tim ini tidak hanya melakukan pekerjaan, tetapi juga mengelolanya. Tanggung jawab tambahan mereka termasuk perekrutan atau pemberhentian anggota, evaluasi dari kinerja, hubungan dengan pelanggan, dan adanya pelatihan. Tim ini harus memiliki akses ke informasi bisnis untuk merencanakan, mengontrol, dan meningkatkan proses mereka. Nah, selanjutnya, karakteristik dari tim yang sukses. Agar sebuah tim menjadi efektif, harus memiliki karakteristik
karakteristik antara lain yang pertama, akuntabilitas, yaitu tim bertanggung jawab untuk melaporkan status berkala dan meninjau kinerjanya untuk menentukan kelemahan dari tim, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Yang kedua, komposisi dari tim. Tim harus memiliki anggota dengan keterampilan, perspektif, dan potensi yang berbeda. Yang ketiga, aturan dasar. Tim harus mengembangkan aturan operasi dan perilakunya. Secara berkala, aturan dasar harus ditinjau dan bila perlu dilakukan adanya revisi. Yang keempat, adanya tujuan yang jelas. Karena tanpa tujuan dan sasaran yang jelas, tim akan kesulitan dalam bekerja sama. Yang kelima, memiliki sumber daya. Tidak hanya pendanaan, tetapi juga adanya akses informasi, serta tim tidak dapat sukses tanpa adanya alat kerja yang diperlukan. Yang keenam, komunikasi terbuka. Nah, anggota tim secara aktif mendengarkan pendapat dari anggota lainnya, dapat berbicara dengan jelas dan terus terang, serta dapat mengatakan yang sebenarnya. Yang ketujuh, kepemimpinan yang tepat. Sebuah tim membutuhkan pemimpin yang baik, bertanggung jawab, dan adil supaya tim dapat mengelola konflik yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, partisipasi yang seimbang. Semua anggota harus terlibat dalam kegiatan tim dengan menyuarakan pendapatnya, membagikan pengetahuan mereka, dan memberi kesempatan anggota lain untuk berpendapat. Sekian penyampaian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada peran anggota tim. Yang pertama yaitu adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Kualitas, sponsor atau tim itu sendiri yang memiliki peran. Yang pertama yaitu memastikan kelancaran dan efektivitas keberjalanan sebuah tim. Yang kedua, memastikan bahwa semua anggota berpartisipasi selama pertemuan. Yang ketiga, berfungsi sebagai titik kontak antara tim dan sponsor atau Dewan Kualitas. Yang selanjutnya itu mengatur implementasi perubahan yang direkomendasikan oleh tim dan constraints organisasi dan batas-batas tim. Selanjutnya itu memantau status dan pencapaian anggota. Yang selanjutnya itu menyusun agenda rapat, meliputi waktu, tanggal, dan lokasi. Yang kemudian yang terakhir, tugas pemimpin yaitu memastikan bahwa keputusan tim dibuat oleh konsensus jika sesuai, bukan oleh keputusan sepihak. Belum itu. Peran tim yang selanjutnya yaitu adalah fasilitator. Fasilitator adalah bukan anggota tim, dia adalah asisten netral dan mungkin tidak diperlukan dengan mata. Adapun fungsi dari fasilitator sendiri yaitu yang pertama mendukung pemimpin dalam memfasilitasi sebuah tim selama tahap awal pembentukan tim. Yang kedua berfokus pada proses tim, lebih mementingkan bagaimana keputusan yang dibuat ulang daripada keputusan itu sendiri. Yang ketiga bertindak sebagai sumber daya bagi tim dengan mengintervensi bila perlu untuk menjaga tim tetap pada jalurnya. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang bisa dilakukan tim. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan umpan balik kepada tim mengenai efektivitas proses tim. Kemudian yaitu peran anggota tim yang ketiga yaitu perekam tim. Perekam tim yaitu seseorang yang dipilih oleh pemimpin tim atau oleh tim itu sendiri dan dapat diputar secara berkala yang memiliki peran. Yang pertama yaitu mendokumentasikan ide-ide utama dari diskusi tim, masalah yang diangkat, keputusan yang dibuat, item tindakan dan item agenda yang berbeda. Yang kedua yaitu menyajikan dokumen untuk ditinjau tim selama rapat dan mendistribusikannya sebagai risalah setelah rapat selesai. Kemudian yang ketiga yaitu berpartisipasi sebagai anggota tim. Peran anggota tim selanjutnya yaitu penjaga waktu. Penjaga waktu yaitu seseorang yang dipilih oleh pemimpin tim atau oleh tim itu sendiri dan dapat dirotasi secara berkala. Yang memiliki peran
Yang pertama, memantau waktu untuk memastikan bahwa tim mempertahankan jadwal sebagaimana yang telah ditentukan sesuai agenda, berpartisipasi sebagai anggota tim. Terus yang terakhir, peran anggota tim sendiri yaitu adanya anggota, yaitu seseorang yang dipilih oleh pemimpin, sponsor, atau dewan kualitas, atau merupakan anggota tim kerja alami yang memiliki tanggung jawab. Yang pertama, berkontribusi terbaik tanpa syarat dengan berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan berbagi pengetahuan, keahlian, ide, dan informasi. Yang kedua, bertanggung jawab sebagai untuk menghormati kontribusi orang lain, tidak mengkritik, mengeluh atau mengkutuk. Yang ketiga, yaitu mendengarkan baik-baik dan ajukan pertanyaan. Yang keempat, bekerja untuk konsensus tentang keputusan dan siap untuk menegosiasikan poin-poin penting, mendukung keputusan tim, mempercayai, mendukung, dan memiliki kepedulian yang tulus terhadap anggota tim lainnya, memahami dan berkomitmen pada tujuan tim, menghormati dan toleran terhadap perbedaan individu, mendorong umpan balik tentang perilaku diri. Next. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan tim yang efektif. Yang pertama, jadwal rapat yang teratur, yaitu memiliki batas waktu yang tetap, dimulai tepat waktu, peserta harus diberitahu sebelumnya dengan lokasi, waktu, dan tujuan rapat tersebut diadakan. Yang kedua, agenda rapat wajib, yaitu fokus pada pembukaan, umpan balik rapat sebelumnya, tinjauan agenda, item agenda, ringkasan, dan item tindakan. Yang selanjutnya ada adanya pengembangan agenda rapat, baik pada akhir pertemuan, sebelumnya atau sebelum dimulainya pertemuan itu harus dikirim materi rapat, harus dikirim ke anggota tim yang lainnya. Tiap item agenda mencakup proses seperti brainstorming, diagram afinitas, diskusi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, agar pertemuan menjadi efektif, yaitu adanya evaluasi secara berkala. Selanjutnya, tahapan pembentukan tim. Tahapan pembentukan tim yang pertama adalah tahapan pembentukan, yaitu tahap awal di mana anggota menjadi sadar akan batas-batas perilaku yang dapat diterima. Secara umum, isi dan tujuan tim masih dipertanyakan dan masalahnya tampak terlalu besar untuk dipecahkan. Ini adalah tahapan transisi dari status ganda individu status anggota dan menguji panduan pemimpin. Banyak waktu dihabiskan dalam pengorganisasian dan pelatihan. Tim mencapai sedikit dalam hal tujuannya. Untuk mempercepat tahapan pembentukan sebuah tim, seorang individu harus ditugaskan untuk mencarter tim. Dalam mencarter tim, fasilitator biasanya bertemu dengan manajemen atau untuk membahas masalah spesifik. Dia kemudian mengembangkan diagram alur makro dari proses utama yang terkait dengan produk, layanan, atau proses. Dari informasi ini, fasilitator dapat lebih menentukan anggota tim yang harus dipilih berdasarkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Tahapan yang kedua yaitu storming. Storming adalah tahapan yang paling sulit ketika para anggota mulai menyadari jumlah pekerjaan yang mereka alami. Ada kecenderungan panik, anggota hampir hanya mengandalkan pengalaman pribadi dan profesional mereka dan menolak bekerja dengan anggota tim lainnya. Pada tahapan storming ini akan muncul berbagai macam konflik. Terus yang ketiga, tahapan pembentukan tim adalah norming. Norming adalah tahapan di mana anggota mulai bekerja sama, konflik emosional mulai berkurang, ketika bekerja sama, kohesi dan kritik konstruktif mulai menjadi perilaku normal karena ada lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan, kemajuan yang signifikan mulai terjadi. Terus tahapan yang keempat dalam sebuah pengembangan tim yaitu pertunjukan. Pertunjukan sendiri adalah tahapan di mana anggota tim telah menyelesaikan hubungan dan harapan mereka. Mereka lebih memahami proyek dan mulai melakukan dengan mendiagnosis dan memunculkan masalah dan memilih menerapkan perubahan.
anggota mulai memahami peran mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penundaan adalah tahap yang disediakan untuk tim sementara. Tim perlu mengevaluasi kinerjanya dan menentukan pelajaran yang dipetik. Informasi ini dapat ditransfer oleh anggota ketika mereka berpartisipasi dalam tim masa depan. Juga perlu ada perayaan untuk mengakui kontribusi tim terhadap organisasi. Selanjutnya ada 10 masalah yang biasa dialami oleh sebuah tim. Yaitu yang pertama, floundering, terjadi ketika tim mengalami kesulitan memulai atau mengakhiri sebuah proyek. Itu yang kedua, peserta yang sombong, itu menjadi permasalahan dari sebuah tim yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah tim. Yang ketiga, ada peserta yang mendominasi, itu suka mendengar diri mereka berbicara menggunakan anekdot yang terlalu panjang dan mendominasi saat rapat. Anggota yang berkecil hati dan menemukan alasan untuk melewatkan pertemuan. Untuk yang keempat yaitu peserta yang enggan atau malu atau tidak percaya diri terhadap kontribusinya terhadap sebuah tim. Yang kelima yaitu penerimaan pendapat yang tidak diragukan lagi sebagai fakta. Yaitu terjadi ketika anggota menegaskan keyakinan pribadi dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga anggota lain berpikir bahwa ide adalah fakta. Solusinya adalah meminta data dan mengikuti metode pemecahan masalah. Yang keenam adalah terburu-buru. Yang ketujuh, atribusi, yaitu kegiatan menebak motif seseorang ketika kita tidak setuju atau tidak memahami pendapat atau perilaku anggota tim. Yang kedelapan ada diskon atau celepuk, yaitu muncul ketika anggota tim gagal memberikan pujian atas pendapat orang lain atau tidak ada yang menanggapi pertanyaan yang celepuk. Setiap sumber berhak mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari anggota tim. Terus yang kesembilan ada wanderlust atau penyimpangan dan garis singgung, yaitu terjadi ketika anggota kehilangan jejak tujuan dari sebuah tim tersebut atau ingin menghindari topik sensitif. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah anggota tim yang berseteru. Ini dapat mengganggu seluruh tim dengan ketidakpastian mereka. Biasanya perseteruan ini terjadi saat adanya perbedaan pendapat antara anggota satu dengan anggota yang lainnya dan tidak ditemukan pemecahan masalah. Oke, sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, saya Ines Karisana Beban dengan NIM 206 akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya ada hambatan umum untuk kemajuan tim. Terdapat beberapa hambatan dalam kemajuan tim. Di sini kami hanya ambil 5 topik saja. Yang pertama, kurangnya perencanaan. Kurangnya arah atau keselarasan yang sama dapat mencegah kemajuan suatu tim. Yang kedua, kurangnya dukungan serikat pekerja. Suatu organisasi membutuhkan dukungan serikat pekerja untuk kemajuan suatu tim. Yang ketiga, pelatihan tidak memadai. Suatu tim tidak dapat diharapkan tampil kecuali mereka sudah mendapatkan pelatihan, contohnya dalam hal teknik pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, terjebak dalam pemikiran kelompok. Setiap anggota memiliki pola pikir bahwa tidak ada tindakan yang diambil sampai semua orang setuju atas setiap tindakan yang diputuskan. Yang kelima, tujuan proyek tidak signifikan. Manajemen belum menentukan peran apa yang dimainkan oleh tim dalam organisasi. Nah, dengan pengetahuan tentang hambatan ini, manajemen dapat mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan yang korektif guna mendukung kemajuan suatu tim. Boleh next? Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk tim yang efektif. Oleh karena itu, pelatihan haruslah ekstrim
mental, karena peserta pelatihan akan mempertahankan 20% dari apa yang mereka dengar dan sekitar 80% dari apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pelatihan harus praktis dan diberikan sesuai kebutuhan. Jika memungkinkan, permainan peran dan studi kasus harus digunakan. Boleh next? Terdapat langkah-langkah dalam proses pelatihan. Yang pertama, membuat semua orang sadar tentang apa itu pelatihan. Yang kedua, mendapatkan penerimaan. Maksudnya di sini peserta pelatihan mengetahui manfaat apa yang diperolehnya dari suatu adanya latihan. Yang ketiga, menyesuaikan program. Yang keempat, menyesuaikan dengan apa yang telah disepakati. Nah, menurut Ronald, agar efisien bagi anggota tim dan organisasi, pelatihan harus berorientasi pada tindakan sehingga hasil dapat segera diperoleh. Boleh next? Selanjutnya ada sistem saran. Sistem saran dirancang untuk memberikan individu kesempatan untuk terlibat dengan memberikan kontribusi kepada organisasi. Sebagian besar ide untuk perbaikan berkelanjutan akan datang dari tim. Menurut Juran, terdapat berbagai jenis pelatihan dalam kualitas. Ini dapat terlihat juga pada tabel berikut, di mana tabel ini menjelaskan tentang siapa yang memerlukan pelatihan yang berkualitas. Di sini subjeknya ada top management, quality manager, dan beberapa lainnya. Boleh di next? Selanjutnya ada pengakuan. Pengakuan adalah bentuk motivasi karyawan, di mana organisasi secara terbuka mengakui kontribusi positif dibuat individu atau tim terhadap hasilan suatu organisasi. Nah, pengakuan dapat disampaikan dengan lisan ataupun tulisan simbolis berupa piagam dan sertifikat. Karyawan harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengakuan dan penghargaan ini. Boleh di next? Selanjutnya ada topik gain sharing. Gain sharing itu adalah sistem penghargaan dan pengakuan finansial yang dihasilkan dari peningkatan kinerja organisasi. Gain sharing didasarkan pada filosofi bahwa orang dan kerja tim adalah suatu kunci kesuksesan. Nah, dengan demikian gain sharing adalah pengukuran produktivitas organisasi dan metode untuk berbagi keuntungan produktivitas. Berikut terdapat tabel tentang praktis reward yang efektif antara hadiah intrinsik dan hadiah ekstrinsik terkait topik gain sharing. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan, dan saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Perusahaan sebagai suatu organisasi terdiri atas banyak orang yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Keberlangsungannya tergantung pada bagaimana manajemen dan karyawan dalam berkontribusi. Karyawan merupakan ujung tombak perusahaan, sehingga perusahaan dapat berproduksi secara produktif dan menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, di dalam suatu perusahaan ada yang dikenal dengan nama penilaian kerja. Apa sih penilaian kerja itu? Nah, penilaian kerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan, baik itu pada karyawan maupun pada manajernya, yang selama ini telah melakukan pekerjaannya. Adapun tujuannya yaitu untuk memberitahu karyawan tentang apa yang mereka lakukan, serta sebagai dasar untuk promosi, kenaikan gaji, konseling, dan tujuan lain yang terkait dengan masa depan karyawan. Kinerja karyawan harus dievaluasi secara berkala agar tujuan pengembangan perusahaan dapat tercapai. Nah, berikut adalah format penilaian yang dimana terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah peringkat. Peringkat yaitu membandingkan karyawan dengan peringkat tertinggi ke terendah. Nah, di sini perusahaan memberikan peringkat kepada masing-masing karyawannya, yaitu dari karyawan dengan peringkat tertinggi sampai dengan karyawan dengan peringkat terendah. Selanjutnya adalah cerita atau narasi, yaitu memberikan deskripsi tertulis tentang kekuatan dan kelemahan karyawan. Nah, dengan adanya deskripsi tersebut, diharapkan karyawan dapat mengetahui kekuatan atau kelebihannya, serta memperbaiki kekurangannya. Untuk yang selanjutnya adalah jenis grafis, yaitu menunjukkan tugas utama yang dilakukan oleh karyawan dan menilai setiap tugas dengan skala, yang biasanya dari 1 atau buruk hingga 5 sangat baik, yaitu perusahaan menilai karyawannya dengan skala-skala.
Selanjutnya adalah pilihan yang dipaksakan, yaitu menempatkan setiap karyawan dengan kategori persentase yang telah ditentukan, di mana persentasenya ini apabila dijumlahkan, yaitu sejumlah 100%. Sebagai contoh, yaitu luar biasa sebesar 10%, sangat baik sebesar 25%, baik sebesar 30%, cukup sebesar 25%, dan buruk sebesar 10%. Untuk selanjutnya adalah indikator kinerja karyawan, yaitu indikator apa saja yang dinilai dari suatu karyawan. Yang pertama adalah tepat waktu. Ketepatan waktu dan kecepatan merupakan kunci dan gambaran efisiensi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Semakin singkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka akan semakin efektif pula karyawan tersebut. Indikator selanjutnya yang tak kalah penting adalah bertanggung jawab. Seorang karyawan hendaknya bertanggung jawab atas pekerjaannya. Untuk selanjutnya adalah kuantitas hasil pekerjaan, yaitu seberapa tercapai target dalam kurun waktu tertentu, baik itu bulanan, harian, maupun tahunan. Nah, dari hasil target tersebut akan dikonversi menjadi ukuran kuantitas. Selanjutnya adalah kualitas pekerjaan, yaitu seberapa baik karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya adalah kehadiran. Kehadiran menjadi cerminan kedisiplinan dari seorang karyawan dalam bekerja. Dan yang keenam, yaitu kerjasama dalam tim, yaitu karyawan hendaknya dapat memposisikan diri apabila berada dalam suatu tim. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu seorang karyawan dengan kepemimpinan yang baik akan memberikan dampak positif kepada rekan-rekan di timnya. Untuk slide yang terakhir yaitu manfaat keterlibatan karyawan. Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama adalah peningkatan tanggung jawab. Ketika karyawan diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab karena karyawan tersebut merasa dihargai, merasa dibutuhkan akan kehadirannya dalam suatu organisasi. Untuk manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, yaitu karyawan diberi kepercayaan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan secara alamiah dapat mendorong karyawan untuk memberikan kinerja terbaik yang dimilikinya, sehingga karyawan akan memaksimalkan aktualisasi diri dan kompetensi mereka. Untuk yang ketiga, yaitu menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik, meningkatkan mutu serta kualitas kerja, yaitu karyawan yang difasilitasi dengan baik oleh perusahaan akan meningkatkan rasa semangat akan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga mereka akan memberikan yang lebih baik, meningkatkan mutu serta kualitas kerja mereka. Dan manfaat yang terakhir adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dengan melibatkan karyawan tentu saja akan lebih baik dibandingkan dengan tanpa melibatkan karyawan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.